Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Asiyah merupakan salah satu dari 4 wanita terbaik sepanjang masa. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Ayu Hardianti. Dan hari ini kita bakalan bahas tentang kisah istri Firaun. Namanya adalah Asiyah. Pertama-tama, kisah ini berasal sumbernya dari internet. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tempat, dan lain sebagainya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Apalagi yang sudah subscribe, like, komen, dan juga membagikan video ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat menyaksikan. Asiyah terkadang disebut Asiyah binti Muzahim adalah sebutan bagi istri Firaun pada zaman Nabi Musa dan dipandang sebagai salah satu perempuan terbaik sepanjang masa dalam tradisi Islam. Al-Quran menyebutnya sebagai istri Fir'aun, sedangkan nama Asiyah berasal dari riwayat hadis. Kisahnya dalam Al-Quran disebutkan pada surat Al-Qasas ayat 7-13, berkenaan dengan kejadian bayi Nabi Musa yang dipungut dari sungai. Kisah Asiyah binti Muzahib dengan Fir'aun dalam buku Ilmu Tauhid oleh Buya Yuhendri dan Ustadz Azwirman. Berawal dari Firaun yang ditinggal mati oleh istrinya. Ia merasa kesepian dan ingin mempunyai istri lagi. Firaun kemudian memerintah menterinya yang bernama Haman untuk melamar Asiyah. Namun ia menolaknya. Penolakan Asiyah membuat Firaun marah dan mengutus tentara untuk menangkap orang tua Asiyah. Firaun adalah seorang raja yang zalim. Ia berpikir bahwa ia adalah penguasa dunia. Sifatnya yang sombong itu tidak mampu mendapatkan hati Asiyah. Asiyah kemudian dipaksa menikah dengannya, padahal ia sudah menolaknya dengan tegas. Ia bahkan berkata, "Bagaimana aku sudi menikahi Fir'aun, sedangkan ia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah." Akibatnya Fir'aun yang terkenal kejam menyiksa dan memenjarakan orang tua Asiyah. Lalu Asiyah akhirnya terpaksa menikah dengan mengajukan 3 syarat pada Fir'aun. 3 syarat tersebut adalah meminta Firaun membebaskan orang tuanya dari penjara, membangunkan rumah yang indah, dan menjamin kebutuhan pokok untuk orang tuanya. Meski suaminya mengaku Tuhan, Asiyah tetap meyakini kebesaran Allah. Dia juga tidak dibutakan oleh harta Firaun. Asiyah sangat menjunjung tinggi akidah dan kebahagiaan akhirat ketimbang kenikmatan duniawi yang sifatnya sementara. Hal ini dilakukannya setelah menyaksikan mukjizat anak angkatnya, Nabi Musa. Al-Quran tidak menyebutkan motif Fir'aun menindas Bani Israel. Para ulama memberikan keterangan bahwa Fir'aun melakukan hal tersebut lantaran yakin bahwa akan ada Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya. Sebagian menyebutkan bahwa keyakinan itu didapat lantaran Fir'aun bermimpi melihat api dari Baitul Maqdis atau Palestina datang dan menghancurkan rumah-rumah bangsa Kipti, tapi tidak dengan rumah Bani Israel. Sebagian berpendapat bahwa hal ini berkaitan dengan penguasa Mesir terdahulu yang terkena tulah lantaran hendak menodai Sarah, istri Nabi Ibrahim. Dari peristiwa tersebut kemudian diyakini bahwa akan ada keturunan Sarah yang akan menghancurkan kekuasaan Firaun. Sebagian ulama menyebutkan bahwa bangsa Kipti mengeluh pada Firaun lantaran jumlah Bani Israel
menjadi terlalu sedikit untuk mengerjakan pekerjaan keras karena kebijakan pembunuhan bayi laki-laki tersebut. Sehingga dikhawatirkan bangsa Kipti yang nantinya akan mengurus berbagai pekerjaan kasar itu. Firaun kemudian mengadakan kebijakan berselang-seling. 1 tahun tidak dilangsungkan pembunuhan bayi dan tahun berikutnya dilakukan pembunuhan bayi. Nabi Harun lahir pada saat kebijakan pembunuhan bayi tidak dijalankan. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah mengilhamkan ibu Nabi Musa agar memasukkan putranya yang masih bayi ke peti, kemudian dihanyutkan ke sungai. Ibu Nabi Musa kemudian memerintahkan kakak perempuan Nabi Musa untuk mengikuti dan mengawasi adiknya dari kejauhan. Nabi Musa kemudian dipungut oleh keluarga Firaun. Asiyah kemudian mengatakan pada Firaun, "Dia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak." Dalam Alkitab disebutkan bahwa nama ibu Nabi Musa adalah Yokebed dan kakak perempuan Nabi Musa bernama Miriam. Para ulama memberikan keterangan tambahan, disebutkan bahwa Firaun sebenarnya memerintahkan untuk Nabi Musa dibunuh. Tetapi Asiyah melindunginya dan mengatakan bahwa bayi ini adalah penyejuk mata baginya. Mereka kemudian sepakat mengangkat Nabi Musa sebagai anak. Disebutkan bahwa pernikahan antara keduanya tidak menghasilkan anak. Al-Quran menjelaskan bahwa bayi Nabi Musa menolak semua perempuan yang dijadikan ibu susunya. Miriam kemudian datang dan mengusulkan agar Yokebed menjadi ibu susunya. Setelahnya Nabi Musa disusukan kepada Yokebed yang sebenarnya merupakan ibunya sendiri. Al-Quran tidak menjelaskan kehidupan Asiyah setelahnya, tapi banyak riwayat menyebutkan bahwa dia kemudian disiksa lantaran beriman kepada ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun. Riwayat dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa Asiyah disiksa dengan 4 pasak, 2 di kaki dan 2 di tangan. Apalagi para penyiksanya pergi, malaikat datang dan menaunginya. Asiyah kemudian berdoa pada Allah agar dibangunkan sebuah rumah di surga. Allah kemudian memperlihatkan rumahnya di surga. Dalam kitab Uqudul Lujain, Syekh Nawawi Al-Bantani menceritakan hikayat awal keimanan Asiyah dari kesuksesan Nabi Musa mengalahkan tukang sihir suruhan Firaun. Penguasa otoriter yang mengaku dirinya sebagai Tuhan ini menantang Nabi Musa adu kebenaran dengan saling unjuk kebolehan. Asiyah yang menyaksikan peristiwa tersebut akhirnya jatuh cinta pada ajaran Nabi Musa. Mukjizat telah terbentang dan kebatilan terbukti gugur di hadapan kebenaran tauhid. Istri Firaun ini pun mantap menyatakan beriman. Firaun betul-betul tidak terima dengan keputusan istrinya. Ia mengikat kedua tangan dan kaki Asiyah pada 4 buah tiang. Tubuhnya dipaksa menatap sengatan matahari. Firaun dan pengikutnya lantas meninggalkan Asiyah begitu saja bak bangkai kadal yang terkapar di atas pasir. Penderitaan perempuan malang ini belum berakhir, karena beberapa saat kemudian Firaun memerintahkan anak buahnya melemparinya dengan batu besar. Dalam perih, Asiyah berujar, "Wahai Tuhanku, dirikanlah rumah untukku di sisimu di dalam surga."
Seketika itu ia melihat sebuah rumah yang terbuat dari marmer putih. Lalu nyawanya dicabut sebelum tubuhnya ditimpa batu besar hingga ia tidak merasakan sakit. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Asiyah merupakan salah satu dari 4 wanita terbaik sepanjang masa. 3 lainnya adalah Maryam ibunda Nabi Isa, Khadijah istri Nabi Muhammad, dan Fatimah putri Nabi Muhammad. Ia dikisahkan dalam Al-Quran sebagai istri Fir'aun yang berkuasa pada zaman Nabi Musa. Ia diyakini diam-diam menerima Allah setelah menyaksikan mukjizat Nabi Musa di istana suaminya. Tradisi menyatakan bahwa Asiyah menyembah Allah secara diam-diam dan memohon untuk menghilangkan kekhawatirannya terhadap suaminya. Ia tewas saat disiksa oleh suaminya yang mengetahui bahwa istrinya telah menyembah Allah dan menganggap tindakan istrinya melawan tiraninya. Sebagian ulama berpandangan bahwa Asiyah adalah seorang nabiyah atau nabi perempuan. Ulama yang berpendapat bahwa ada perempuan yang menjadi nabiyah adalah Ibnu Hazm, Al-Qurtubi, dan Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Meski demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada perempuan yang sampai pada jenjang kenabian atau kerasulan. Dalam Tanakh, kitab suci Yahudi, dan Alkitab, kitab suci Kristen, perempuan istana yang menjadi ibu angkat Nabi Musa adalah putri Fir'aun. Sebagaimana dalam Al-Quran, nama ibu angkat Nabi Musa juga tidak disebutkan dalam Tanakh atau Alkitab. Sebagaimana dalam tradisi Muslim, ibu angkat Nabi Musa dalam sumber Yahudi dan Kristen juga beriman kepada Nabi Musa. Disebutkan bahwa dia kemudian ikut hijrah bersama Nabi Musa. Terkait perbedaan statusnya dengan Fir'aun dalam kitab suci, diketahui bahwa keluarga Fir'aun kerap menikah dengan kerabat dekatnya hingga pada taraf pernikahan sedarah. Sehingga seorang perempuan yang merupakan istri Fir'aun juga dapat merupakan putri dari Fir'aun sebelumnya. Selesai sudah kisah kita hari ini. Itulah cerita singkat tentang Asiyah, istri dari Raja Fir'aun. Betapa teguhnya hati Asiyah disiksa oleh suaminya sendiri. Semoga kita juga bisa mempunyai keteguhan hati seperti Asiyah, dan kita dikumpulkan di surga bersama keempat wanita terbaik sepanjang masa tersebut. Amin, amin, Allahumma amin. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.